Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rofi Aryansa dari Teknik Informatika kelas A2. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bang Marcel Parera yang telah mencari materi tentang hukum Moore dan sistem operasi dan telah membuatkan materi presentasi kali ini. Untuk presentasi kali ini akan membawakan tema tentang hukum Moore dan konsep sistem operasi. Hukum Moore. Pada tahun 1956, IBM meluncurkan IBM 305 Rama, merupakan komputer pertama dengan hard drive yang memiliki berat lebih dari 1 ton. Butuh waktu 51 tahun untuk hard disk bisa mencapai ukuran 1 TB, yaitu pada tahun 2007. Pada tahun 2009, ukuran penyimpanan hard disk mencapai 2 TB. Alasan mengapa elektronik ukuran menjadi jauh lebih kecil, lebih kuat, dan lebih murah adalah karena pengamatan yang disebut dengan hukum Moore atau Moore's Law. Pada tahun 1965, pendiri dari Intel yaitu Gordon Moore mengatakan bahwa sejumlah transistor yang dapat dikemas ke dalam unit ruang tertentu akan berlipat ganda setiap 2 tahun. Pada umumnya, transistor dapat digunakan dalam 2 cara. 1. Dapat digunakan sebagai amplifier. 2. Dapat digunakan sebagai switch. Pada zaman sekarang, transistor pada elektronik digunakan sebagai switch. Arus ultra kecil yang mengalir melalui satu bagian transistor dapat membuat arus yang lebih besar mengalir melalui bagian lainnya. Dengan kata lain, arus kecil beralih ke arus yang lebih besar. Ini adalah dasar dari bagaimana semua chip komputer bekerja. Hukum Moore menjadi bagian yang sangat penting dari keseluruhan proses ini. Pada salah satu proses semikonduktor pertama pada tahun 1971 adalah 10 mikrometer. Pada tahun 2001 menjadi 130 nanometer atau hampir 80 kali lebih kecil dari semikonduktor pertama pada tahun 1971. Pada tahun 2017 transistor terkecil adalah 10 nanometer. Pada tahun 2015 Gordon Moore mengatakan hukum Law akan mati dalam dekade berikutnya atau lebih. Kenapa bisa? Karena quantum tunneling atau terowongan kuantum. Pada saat kita mengurangi ukuran transistor, maka lapisannya juga akan berkurang. Lapisan sangat penting karena itulah yang menghentikan aliran elektron. Peneliti telah menghitung bahwa transistor yang lebih kecil dari 5 nanometer tidak akan mampu menghentikan aliran elektron. Transistor menjadi tidak berguna ketika tidak bisa menghentikan aliran elektron. Pada saat sekarang, transistor terkecil adalah 7 nanometer yang dibuat oleh perusahaan Taiwan Semiconductor Manufacturing. Perusahaan Google dan Microsoft telah memulai untuk merancang chip yang secara khusus menjalankan dirinya sendiri. Jika hukum Moore sudah tidak lagi digunakan, tantangan terbesar kita ke depannya adalah memunculkan ide-ide baru yang fundamental untuk komputasi. Komputasi kuantum adalah salah satu dari beberapa pilihan. Komputer kuantum berpotensi menjadi ribuan bahkan jutaan kali lebih kuat daripada teknologi saat ini. Pilihan lainnya adalah komputasi neuromorphic atau chips yang didesain berdasarkan otak manusia. Perusahaan Neuralink telah mengubah chip komputer berukuran 8 mm menjadi 100 miliar proses baru yang mengandung otak manusia sehingga seseorang dapat mengontrol ponsel atau komputer mereka dengan menggunakan pikiran. Selanjutnya, konsep sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah kumpulan perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Beberapa sistem operasi populer termasuk sistem operasi Linux, sistem operasi Windows, VMS, OS 400, AIX, Z atau OS dan lain-lain. Berikut adalah beberapa fungsi penting dari sebuah sistem operasi. Yang pertama, manajemen memori.
manajemen prosesor, manajemen perangkat, manajemen file, keamanan, kontrol atas kinerja sistem, mendeteksi kesalahan dan bantuan menyelesaikannya, dan koordinasi antara perangkat lunak dan pengguna lainnya. Selanjutnya, manajemen memori. Manajemen memori mengacu pada manajemen memori utama atau memori utama. Memori utama adalah beragam kata atau byte di mana setiap kata atau byte memiliki alamatnya sendiri. Memori utama menyediakan penyimpanan cepat yang dapat diakses langsung oleh CPU agar proses dijalankan program harus melalui memori utama. Manajemen memori yaitu sistem operasi melakukan kegiatan berikut yang manajemen memori. Penyimpanan jejak memori utama yaitu bagian mana dari itu yang digunakan oleh siapa, bagian apa yang tidak digunakan. Dalam multiprogram, OS memutuskan proses mana yang akan mendapatkan memori kapan dan beberapa banyak. Batal mengalokasikan memori ketika proses tidak lagi membutuhkannya atau telah dihentikan. Manajemen prosesor. Dalam lingkungan multiprogram, OS memutuskan proses mana yang mendapatkan prosesor kapan dan beberapa banyak waktu. Fungsi ini disebut penjadwalan proses. Manajemen prosesor. Sistem operasi melakukan kegiatan berikut untuk manajemen prosesor: menjaga jejak prosesor dan status prosesor. Program yang bertanggung jawab atas tugas ini dikenal sebagai pengendali lalu lintas. Mengalokasikan prosesor atau CPU ke sebuah proses. Batal mengalokasikan prosesor ketika proses tidak lagi diperlukan. Selanjutnya, manajemen perangkat. Sistem operasi mengelola komunikasi perangkat melalui driver masing-masing. Sistem operasi melakukan kegiatan berikut untuk manajemen perangkat: menyimpan jejak semua perangkat. Program yang bertanggung jawab atas tugas ini dikenal sebagai pengontrol input-output. Memutuskan proses mana yang mendapatkan perangkat kapan dan berapa banyak waktu. Mengalokasikan perangkat dengan cara yang efisien. Sistem file biasanya diatur ke dalam direktori untuk navigasi dan penggunaan yang mudah. Direktori ini mungkin memuat berkas dan arah lainnya. Sistem operasi melakukan kegiatan berikut untuk manajemen file: 1. Melacak informasi, lokasi, penggunaan, status, dan lain-lain. Memutuskan siapa yang mendapatkan sumber daya. Mengalokasikan sumber daya, membatalkan mengalokasikan sumber daya. Kegiatan penting dalam sistem operasi. Berikut adalah beberapa kegiatan penting yang dilakukan sistem operasi. Keamanan dengan kata sandi dan teknik lainnya yang serupa. Mencegah akses tidak sah program dan data. Kontrol atas kinerja sistem. Penundaan perekaman antara permintaan untuk pelayanan dan respon dari sistem. Akuntansi pekerjaan melacak waktu dan sumber daya yang digunakan berbagai pekerjaan dan pengguna. Koordinasi antara perangkat lunak dan pengguna lain. Koordinasi dan penugasan kompilasi, juru bahasa, perakit, dan perangkat lunak lainnya kepada berbagai penggunaan sistem komputer. Selanjutnya, kategori sistem operasi. Sistem operasi dapat dikategorikan sebagai berikut: single user, single tasking, multi-user, single tasking, single user, multitasking, multi-user, multitasking. Single user, single tasking. Satu komputer yang bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya adalah DOS, Disk Operation System, MS-DOS, PC-DOS, DR-DOS. Multi-user, single tasking. Satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program atau aplikasi di satu waktu. Contohnya adalah Novell NetWare 3.x dan 4.x. Single user, multitasking. Satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user yang dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya adalah Unix, Linux, FreeBSD, Sun Solaris, GT, MetaFrame, dan lain-lain. Multi-user, multitasking. Satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di suatu waktu atau tampilan desktop GUI. Contohnya adalah Windows, macOS, Linux, Java, Desktop System, Symbian.
Sistem komputer dalam berbagai sudut pandang. Sudut pandang sistem komputer dikelompokkan menjadi 3. 1. Pemakai terdiri dari end user dan administrator sistem. 2. Pemrograman. 3. Perancangan sistem operasi. Ya, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya bawakan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi.